Ya, baik ya, teman-teman kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal yang ada di video H-8 kemarin ya. Ada dua nomor oleh-oleh kita akan bahas dan kita akan lanjutkan lagi masih soal seputaran objek geometri, pengukuran dengan transformasi geometri. Nah, hari ini teman-teman mungkin hari pertama ya geladi yang diadakan di sekolahnya masing-masing. Kalau kita ikut sesuai dengan jadwal yang sudah beredar, hari ini 3 hari ke depan ya itu akan disiapkan sebagai geladi, nanti dimaksimalkan saja perangkat yang digunakan teman-teman supaya lebih mantap lagi pada saat tes ya 1 minggu lagi minggu depan ya teman-teman. Semoga semua dilancarkan dan disiapkan dan diberikan nilai istimewa ya di ijazah TKA-nya. Oke, baik, coba kita bahas ini ya teman-teman. Nomor 56 ini kita langsung lihat ya, kita langsung bahas. Diketahui segitiga PQR ini dengan titik P ini adalah minus 3,2, Q ini 6,-4 dengan R 5,8 mengalami refleksi atau pencerminan ya terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kemudian didilatasi yang berpusat di titik 0,0 dengan faktor skala A. A adalah bilangan bulat. Nah, jika diperoleh segitiga P aksen, Q aksen dengan R aksen, ini merupakan segitiga, bayangan segitiga yang sudah mengalami 2 kali transformasi, yaitu refleksi dengan dilatasi. Memiliki luas 204 satuan luas, maka yang ditanyakan adalah berapakah titik P aksen ini ataukah titik P setelah mengalami dilatasi. Seperti itu ya. Oke, coba pelan-pelan ya. Yang pertama kita cari dulu bayangan setelah pencerminan garis X sama dengan 3. Ingat, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan ada titik X, Y mengalami pencerminan, ya katakanlah misalkan di sini karena X sama dengan 3 atau X sama dengan H, kita ingatkan kembali, maka bayangannya adalah 2 kali H dikurang X, Y. Y-nya tidak berubah ya teman-teman, karena dia pencerminan terhadap X sama dengan, garis X sama dengan. Nah, jadi kalau misalkan titiknya itu P min 3,2 ya, dicerminkan ini ya dengan X sama dengan 3, kita ikuti saja ini. 2 kali 3 ya dikurangi dengan min 3 karena X-nya min 3 ya. Min 3, Y-nya 2 kita peroleh. 2 kali 3 6 ya dikurangi min 3 itu 9, 9,2 ya. Boleh ya langsung seperti ini. Kemudian untuk titik Q itu 6,-4. Oke, dengan pencerminan yang sama, berarti 2 kali 3 dikurangi dengan 6, Y-nya tetap ya, minus 4, berarti 2 kali 3, 6 ya, 6 dikurangi 6, 0, 0,-4. Bisa? Kemudian titik R, R itu 5,8. Oke guys, nah berarti di sini 2 dikali 3 dikurang 5,8. 2 kali 3, 6, dikurang 5, 1,8. Nah, inilah ketiga titik yang merupakan hasil dari pencerminan, teman-teman. Ya. Nah, kita tidak tahu berapa luas dari segitiga yang menggunakan koordinat ini. Gitu ya. Yang ada cuma ya, luas setelah didilatasi. Jadi bagusnya begini, bagusnya kita cari dulu luas segitiga ini setelah pencerminan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan faktor skalanya yang A ini. Gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Berarti begini, luas segitiga ini setelah refleksi ya atau setelah pencerminan. Luas segitiganya kita menggunakan seperti ini. Ada rumus luas segitiga kalau diketahui koordinat titik ya. Ini bukan luas segitiga yang diketahui alas dengan tingginya, bukan ya. Tapi kalau misalkan mau pakai cara seperti itu bisa juga. Cuma di sini kan belum diketahui berapa alas dengan tingginya. Nah, begini rumusnya. 1/2 itu dikali nilai mutlak ya. X1, Y2. Ini gampang cara hafalnya ya. X1 setelah itu Y2 kurang Y3 ya. Ditambah dengan setelah X1 itu X2. Nah, di sini dikali Y3 dikurang Y1. Ditambah dengan X3 di sini Y1 dikurangi Y2 ya. Ini mudah menghafalnya teman. Nah, yang mana X1, Y1 dan seterusnya. Nah, ini katakanlah ini X1, Y1, kemudian ini X2, Y2, ini X3, Y3 ya. Ini tinggal kita masukkan saja teman-teman ya. Coba pelan-pelan saja. 1/2. Nilai mutlak X1-nya itu adalah 9 ya.
9 dikali Y2-nya itu minus 4. Minus 4 dikurang 8 ya. Y3-nya min 8. 8. Ditambah X2-nya adalah 0. 0 dikali 8 dikurangi 2. Nanti teman-teman cek ya. Y3, X3-nya itu 1 ya, yang di sini. Nah, kemudian dikali dengan 2 dikurangi dengan minus 4 ya. Teman-teman nanti coba-coba dicek ulang, jangan sampai ada yang salah tulis ya. Berarti ini kita peroleh 1/2 nilai mutlak ini pelan-pelan. Minus 4 dikurang 8 itu minus 12. Ditambah 8 kurang 2 ini kan, ini bisa langsung dicoret ya. Karena pengalinya 0. Oke, bisa ya. Ini 0 ditambah dengan ini 1. 2 dikurangi minus 4 itu 6. Oke, coba. Ini berarti 1/2. 9 dikali minus 12 itu minus 108 ditambah dengan 6. Oke, berarti kita peroleh 1/2 nilai mutlak min 108 ditambah dengan 6 itu min 102. Tapi ingat, kalau nilai mutlak itu mempositifkan ya, tidak pernah negatif kalau nilai mutlak, selalu positif. Jadi hasil akhirnya ini 102 dibagi 2 dapatnya 51. Nah, inilah luas segitiga setelah refleksi. Nah, rumusnya begini. Luas setelah dilatasi, oke, seperti ini bentuk umumnya kalau menentukan luas setelah dilatasi, yaitu A kuadrat ya dikali dengan luas awal. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, luas setelah dilatasi itu kan ada diketahui ya, 204. Yang ini A kuadrat itu kan yang faktor skalanya, yang pengalinya dari dilatasi. Oke? Dikali dengan luas awalnya ini 51. Berarti A kuadrat sama dengan dibagi ya, 204 dibagi 51 dapatnya 4 ya. Berarti A-nya itu plus minus ya, pangkat 2 pindah ruas jadi akar, tetapi kita berikan di sini plus minus karena ini persamaan ya. Jadi nilai A-nya itu ada 2, yaitu plus minus 2. Bisa A-nya itu 2, bisa juga A-nya minus 2. Karena di sini dikatakan A-nya itu adalah bilangan bulat, berarti dua-duanya memenuhi. Nah, sekarang kita sudah bisa cari berapa bayangannya dari titik-titik ini setelah dilatasi. Nah, begini. Untuk P-nya berarti kan tinggal dikali ya. P aksen ini berarti kita anggaplah kita ambil 2 ya. Kita tinggal kalikan masing-masing koordinatnya yang di sini ya. Berarti di sini 9 dikali 2, di sini terus 2 dikali 2. Karena kan A-nya diambil ya. Begini sebenarnya. X dikali dengan A, Y dikali dengan A. Itu untuk menentukan bayangan dilatasi ya. Berarti di sini 18,4. Ada tidak? 18,4. Oh iya ada. Ya, dua-duanya bisa sebenarnya ya. Ini kalau misalkan kita ganti A-nya dengan min 2, berarti min 18, min 4. Ini harusnya atau min 18, min 4. Tapi kan salah satunya saja yang diambil ya. Tidak mungkin dua-duanya ada di opsi. Untuk menentukan bayangannya Q dengan R, kita menggunakan cara yang sama ya. Dikalikan dengan 2 ataukah min 2. Oke, bisa dipahami itu teman ya. Next nomor 57. Ya, coba teman-teman pahami ulang dulu soalnya ya. Ya, kemarin ini juga kita jadikan sebagai oleh-oleh ya di video H-8 kemarin. Nah, kita coba bahas ya. Bayangan titik A ini 6,-4 oleh rotasi yang berpusat di 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan oleh pencerminan terhadap Y sama dengan minus 3. Oke, kita membiasakan menulis rumus ya, supaya secara tidak langsung itu rumusnya akan diingat gitu ya. Misalkan begini, kalau titik A ini X, Y dirotasikan. Dirotasi dengan pusat 0 ya, 0,0 kemudian 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya ini akan menjadi itu min Y, X ya. Jadi kalau misalkan titiknya ini 6, minus 4 dirotasikan
Berarti kita ikuti saja yang di sini. Ini dibalik tapi I-nya dilawankan tandanya. Artinya ini akan menjadi 4,6. Ya, bisa ya. Nah, kemudian yang ini lagi, pencerminan terhadap Y sama dengan min 3. Nah, di mana kita tulis? Di sini saja ya, enggak apa-apa ya. Misalkan ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka bayangannya ini adalah X-nya tetap ya. Kemudian yang berubah adalah Y-nya, yaitu 2 dikali K dikurangi dengan Y. Nah, ini kan 4,6 ya. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3, berarti K-nya min 3. Ini akan menjadi X-nya tetap ya. Ini tetap 4 di sini. Kemudian 2 kali min 3 dikurangi dengan 6. Ini kita peroleh 4,2 kali min 3 minus 6 ya. Minus 6 kurang 6 itu minus 12. 4, min 12 jawabannya adalah Charlie ya. Oke guys. Nah, next nomor 58 ya. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, 58 ini soal yang berhubungan dengan hubungan dua sudut ataukah hubungan dua garis ya pada objek geometri. Coba kita lihat ya. Di sini kan diketahui sudut B itu 65 derajat yang ini ya. Kemudian sudut X-nya itu 135 yang di sini. Nah, oke. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kotak yang benar. Nah, kita cek satu persatu. Ada beberapa sifat-sifat yang harus kita ingat di sini ya. Misalkan sudut yang bertolak belakang, ini sering kita jelaskan di video-video sebelumnya ya. Kemudian ada dua sudut yang berpelurus, ya nanti kita gunakan di sini, gitu ya. Dengan ada juga jumlah sudut dalam segitiga, karena ada segitiga yang terbentuk. Yang pertama yang bisa dicari adalah sudut Y-nya. Ya, ini sudut Y-nya sama dengan sudut B. Y itu sama dengan B ya. Saya tidak tulis sudutnya, tidak apa-apa. Alasannya ini karena sudut yang bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang itu kalau misalkan ada dua garis terpotong seperti ini, maka ini namanya bertolak belakang. Ya, besar sudutnya itu sama. Berarti di sini Y-nya itu 65 derajat. 65, nah ini benar. Gitu ya. Kemudian Z-nya. Z itu sebentar kita cari yang Z-nya ya, teman-teman. Nah, kita cari dulu yang ini coba ya, yang di sini. Ini kita bisa cari ya, teman-teman. Ini kan antara sudut yang di sini dengan X itu kan berpelurus ya. Kalau berpelurus itu ya, jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Artinya untuk menentukan sudut yang di sini itu sama saja dengan 180 derajat dikurangi dengan yang di sini 135. Ya, berarti dapatnya berapa? 180 dikurangi dengan 135 dapatnya 45 ya. Oke, 45 yang di sini. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa cari yang sudut Z-nya ini, teman-teman. Ya, kita bisa cari. Kita bisa menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Ya, yaitu kalau jumlah sudut jumlah ya, maaf. Ini jumlah sudut dalam. Saya tuliskan dulu supaya teman-teman boleh catat. Jumlah sudut dalam ya segitiga itu sama dengan 180 derajat. Artinya untuk mencari Z-nya ini kita gunakan 65 dengan 45. Ya, berarti sudut Z sama dengan 180 dikurangi dengan jumlahnya 65 ditambah dengan 45 ya. 180 dikurangi 65 tambah 45 itu kan 110 ya. Berarti dapatnya 70. Z-nya 70 ya, yang di sini. Z-nya 70, nah ini benar. Sudut A apakah sama dengan X? Kita tidak tahu ya, sebentar. Nah, berarti sudut C-nya di sini, itu kita bisa gunakan lagi berpelurus C dengan Z. C dan Z ini berpelurus. Ya, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Berarti C ini sama dengan 180 dikurangi dengan 70. Dapatnya 110 derajat ya. Oke. Sudut C ada tidak? Oh, di sini ada. Apakah sudut C sama dengan sudut B? C-nya kan 110 ya, B-nya 65. Berarti ini salah. Kemudian A dengan X. Sebentar. Ini A-nya itu bertolak belakang dengan C.
Ya, bertolak belakang dengan C berarti sudutnya sama ya. A ini 110 derajat juga. Gitu ya. Berarti di sini apakah A sama dengan X? Tidak sama ya, karena A-nya itu kan 110, X itu 135. Ini tidak sama. Kemudian Y tambah X. Y tambah X ini apakah 200? Y-nya berapa? Coba kita hitung ya. Y-nya itu di sini 65 ya. Kemudian ditambah dengan X itu 135. Kalau dijumlah ini berarti 200 ya. Oke, ini benar. Ya. Oke, teman-teman, semoga jelas ya. Ini penjelasannya singkat, cuma ada beberapa konsep memang yang harus diingat kembali gitu ya, di hubungan dua sudut ataukah hubungan dua garis. Oke, materinya lengkap ada di video yang keberapa ya? Atau coba di bagian komentar di bawah video ini, kita lihat di playlistnya, masuk di playlist objek geometri ya. Oke, coba dilihat lagi, nomor 59. Ya, ini masih hubungan dua sudut dengan hubungan dua garis. Oke, yang mana yang bisa kita gunakan ini, teman-teman ya? Yang pertama di sini, ini kan sudut 2x ya. Terus di sini 5x tambah 2x dengan 3x tambah 10 ya. Yang pertama yang bisa kita gunakan ya, kita bisa menggunakan yang sudut yang bertolak belakang yang ini. Dan yang di sini sama dengan sudut yang di sini, teman, ya. Karena dia terbentuk seperti ini sama dengan yang di sini. Ini adalah sudut yang tadi saya tandai ya, yang di sini. Kemudian yang di sini adalah sudutnya 2x. Oke. Berarti di sini 2x kita gunakan jumlah sudut yang saling berkomplement atau sudut berpenyiku. Ya, itu jumlah sudutnya sama dengan 90 derajat, yaitu 2x ditambah dengan 3x ditambah 10, ini 2x, ini 3x tambah 10, itu sama dengan 90 derajat. 2x tambah 3x itu 5x, kemudian ditambah dengan 10 sama dengan 90 derajat ya. Ini 5x sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, 90 dikurangi 10 dapatnya 80. Berarti ada yang sama langsung ya, 5x sama dengan 80. X-nya itu 80 dibagi 5, dapatnya 16. Oke, X-nya 18 ya, ini salah. Kemudian 2X dikurang 10, apakah 24? Coba 2 dikali 16 dikurangi 10. 2 kali 16 ini 32, dikurangi 10 itu dapatnya 20, 22. Ini salah ya. Kemudian sudut AOB. AOB itu berarti yang ini. Oke, ini berapa sebenarnya ya? Ini kan 90 ya. 90 derajat ini, kemudian yang di sini berapa? Kita cari. Ini kalau kita ganti X-nya dengan 16, ini kan 32 ya. 2 kali 16 itu kan 32 derajat. Berarti, untuk mendapatkan, coba saya ganti cinta ya. Nah, ini yang AOB saya ulangi ya. AOB itu yang di sini. Ini yang sedikit ini. Sedikit yang luas maksud saya. Ini 90, kemudian yang di sini itu 90 derajat dikurangi dengan 32. 90 dikurangi 32 dapatnya 50 ya, 58. Berarti untuk menghitung sudut AOB sama dengan 90 derajat ditambah dengan 58. Dapatnya ini adalah 148 ya. Ini benar. Oke. Nah, kemudian yang mana lagi? Ini. Pelurus besarnya antara 3x tambah 10 ya. Cari dulu berapa besarnya ini, teman. Kalau kita ganti x-nya dengan berapa ini tadi 16 ya. 3 kali 16 ditambah dengan 10, ini kan 48 ya. 48 ditambah dengan 10 dapatnya 58. Nah, ini yang ditanyakan sebenarnya. Ya, ini. Karena antara sudut yang ini dengan sudut yang di sini itu kan berpelurus. Berarti tinggal dikurang sebenarnya ya. 180 dikurangi dengan 58 itu dapatnya 17 dikurang 5 2. 122 derajat. Ya, ini salah. Jadi yang benar di sini adalah pernyataan 3 dengan 4. Ya, semoga bisa dipahami ya dari penjelasan singkat ini. Next kita lanjut lagi nomor 60, silakan.
Ya, ini soal tentang kesebangunan ya. Kesebangunan dari dua trapesium. Coba kita lihat soalnya. Jika trapesium AFEG sebangun dengan trapesium ABCD, maka kita cari dulu yang mana yang benar ya. Oke, kita mulai dari AG-nya ini 16. Apakah AG-nya 16? AG-nya itu yang di sini. Oke. Nah, untuk AG ini kita bisa hitung dengan memanfaatkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang mana? Yang ini. AG ini kita translate. Kita translasi ke sini. Kita geser ke sini ya, teman-teman. Yang ini. Oke. Berarti yang di sini X. Ini berapa panjangnya? Kita kurang. Ini kan panjang keseluruhannya kan 24 ya. 24 ini. Kemudian yang sejajar dengan ini 12. 24 dikurangi 12 itu dapatnya 12. Oke. Berarti kita sudah bisa hitung berapa X-nya ini. Kita menggunakan Pythagoras. X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. 20 kuadrat 400 dikurangi dengan 12 kuadrat itu 144. Dapatnya berapa ini? Ini 256 ya. Oke. Berarti X-nya adalah akar dari 256, itu dapatnya 16. Nah, ini panjangnya 16, berarti AG-nya dapatnya 16. Kita boleh hapus dulu ya, teman. Yang ini. Oke, supaya tidak terlalu banyak garis yang kita lihat. Berarti ini benar. Nah, kemudian DG. DG ini bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa cari dulu panjangnya AD, kemudian nanti dikurangi dengan AG. Ya. Nah, kita memanfaatkan kesebangunan. Perhatikan coba ya. AG ini pasangannya adalah AD. Berarti ditulis AG per AD sama dengan EF per BC. Ya, ini EF per BC. Oke. AG-nya itu 16 ya. AD-nya kita tidak tahu berapa. Ya. Ini EF-nya itu 20. BC-nya 30. Nah, ini kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini nolnya kita bisa coret dulu. Kemudian kali silang. AD dikali 2 ini 2AD. 16 dikali 3, 48 ya. Berarti AD-nya dapat 48 dibagi 2 dapatnya 24. Ah, ini berarti panjang keseluruhannya ini adalah 24. Nah, tinggal diperkurangkan. 24 dikurangi 16 itu dapatnya 8 ya. DG-nya 8. Oh ya, ini benar. Kemudian DC. DC ini, yang ini. Untuk menghitung DC, kita menggunakan kesebangunan lagi. Pasangannya adalah GF. Jadi GF per CD atau DC itu sama dengan, tidak apa-apa kita gunakan lagi EF per BC ya. Itu tidak masalah digunakan berkali-kali. Per BC. Nah, GF-nya itu panjangnya 12 per CD-nya atau DC. Ini tadi 20 per 30 ya. Ini dicoret. Kita kali silang. 2DC sama dengan 12 kali 3, 36. DC 36 dibagi 2 dapatnya 18. DC, oh ini salah. EB lagi ya. EB ini. Untuk menghitung ini berarti kita cari dulu panjangnya AB keseluruhan. Ini AE per AB sama dengan EF per BC ya. AE-nya ini 24 per AB sama dengan EF-nya ini 20 per 30 ya. Nolnya dicoret, kali silang. AB dikali 2 ini 2AB sama dengan 3 kali 24 dapatnya 7 ya. 72. Berarti AB dapatnya 72 dibagi 2, 36. Nah, ini panjang keseluruhannya adalah 36 ya. 36 dikurangi 24 berarti dapatnya 12. Ya, ini 12. Oke. Nah, berarti EB-nya, nah ini juga benar. Nah, sekarang yang terakhir ya. Luas. Wow, ini agak panjang-panjang ini teman. Kalau luas yang kita hitung. Oke, kita hapus dulu ini ya yang tidak digunakan. Nah, sekarang untuk menghitung luas itu, luas trapesium berarti kita cari dulu masing-masing ya, atau bisa juga langsung kita bandingkan. Apa rumus luas trapesium? Rumus luas trapesium itu, luas, kita tulis dulu. Luas
AEFG banding luas ABCD. Luas trapesium itu adalah jumlah dua garis sejajar kali tinggi per 2. Saya langsung pasang rumusnya ya. Ini untuk AEFG, yaitu 24 ditambah dengan 12 dikali tingginya itu per 2. Ya, kita tulis dulu, enggak apa-apa ya, tidak sejajar, teman. Nanti kita rapikan sebentar. Luas ABCD itu, garis sejajarnya itu 36 dengan CD berapa ya? CD kita dapatkan berapa tadi itu 18 ya, yang ini. Oke. Ini 36 ditambah dengan 18 dikali dengan tingginya itu 24 seperti ini per 2 ya, sama dengan 2-nya kita bisa coret seperti ini ya. Kemudian 24 tambah 12 itu 36 ya. Ini 36 dikali dengan 16 banding ya. Ini 36 tambah 18 dapatnya 54 ya, dikali 24. Nah, sekarang kita bisa coret-coret ya, yang mana yang bisa dicoret. Misalkan 36 dengan 54 masing-masing bagi 18. Ini 2, 54 bagi 18 dapatnya 3 ya. Terus 16 dengan 24. Ya. 16 dengan 24 masing-masing bagi 8. Ini 2, ini 3. Nah, jadi kita peroleh perbandingannya itu, ini kan 2 kali 2, 4 ya. Banding 3 kali 3, 9. Harusnya perbandingannya itu 4 banding 9, bukan 2 banding 3 ya. Nah, tidak bisa disederhanakan ya, kita mau bagi berapa, tidak bisa. Oke, bisa ya teman-teman untuk nomor 60 ini. Kita lanjut ke soal nomor 61, silakan. Ya, coba dilihat ya. Suatu tabung ini berisi air setengahnya, kemudian diisi 9 bola besi yang sama dengan berdiameter 7. Diisi 9 bola besi yang sama ya. Diameternya 7. Diameter tabung ini 8 kali diameter bola-bola besi dan tinggi tabungnya ini itu 5/4 diameternya tabungnya gitu ya. Oke, coba kita rinci dulu ya supaya jelas. Ini kan bola diameternya dikatakan 7 cm ya. Oke. Nah, berarti sebentar jari-jarinya. Tabung dikatakan ya diameter tabung itu 8 kali. Ini 8 kali diameternya bola-bola besi, berarti 8 kali 7 ya. 8 kali 7 berarti 56. Oke, 56 ya. Nah, kemudian tinggi tabungnya ini adalah 5/4 dari diameternya. Diameternya kan tadi kita sudah dapat 56 ya. Oke, berarti 56 dibagi dengan 4 itu kan 14. Ya, ini 5 kali 14 dapatnya 70. Nah, sekarang kita mulai obok-obok ya. Ini jari-jarinya bola, itu dapatnya kan 1/2 diameter ya. 7/2. Nggak usah kita ubah jadi desimal. Ini jari-jarinya tabung, 1/2 dari diameter. 56 dibagi 2 dapatnya 28. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jari-jari tabung 28. Ah, ini benar. Tinggi tabung 70 cm. Nah, ini benar juga. Ya, kemudian di sini luas sisi tabung ya. Luas tabungnya di sini apakah sama dengan 3060 cm kuadrat ya. Ini kalau luas sisi tabung berarti sama saja dengan luas permukaan ya. Rumusnya itu adalah 2πr dikali R tambah T ya. Ini luas sisi tabung. Nah, tinggal kita gunakan ya. Tinggal kita masukkan 2 dikali 22/7. R-nya tabung itu 28 ya. Ini 28 R-nya ditambah dengan T-nya itu 70. Berarti di sini ini 28 bagi 7 ya. Bisa 4. 4 kali 7 28. Oke. 2 kali 2 2 44 ya. Dikali dengan 4 dapatnya 176. 28 tambah 70 98 ya. Ini kalau kita kali dapatnya 17.248. Ini tidak sama ya, ini jauh beda. Berarti ini salah. Kemudian volume dari 9 bola besi.
Oke, kalau 9 bola besi, volume bola itu kan sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, ya. Nah, kalau misalkan 9 bola berarti 9 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini tinggal kita obok-obok saja ya. Ini 9 dikali 4/3, pi-nya diganti 22/7, R-nya itu berapa tadi? 7/2. 7/2 dikali 7/2 dikali 7/2. Nah, coba kita hitung ya, teman-teman. Yang mana yang bisa dicoret? Ya, ada enggak? Ini ya, 7 dengan 7 bisa. Ya. Kemudian 4, ini kan 2 kali 2, 4 ya, bisa dicoret. Kemudian yang mana lagi? 22 dengan 2, masing-masing bagi 2, ini dapatnya habis ya, ini 11. Jadi tinggal, ini 9, oh ini juga bisa sebenarnya, sebentar ya. 9 dikali 11 dikali 7 dikali 7 ya, per 3. 9 bagi 3, 3. Oke, jadi tinggal 3 kali 11, 33, dikali dengan 7 kali 7, 49. Dapatnya ini adalah 1617 ya. Jawabannya, nah ini benar. Oke, bisa ya. Next, 62 dia. Ya, coba dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 62 ini kita masih gunakan ya hubungan dua sudut dengan dua garis. Coba diperhatikan. Nah, di sini diketahui sudut P1 itu 3x kurang 30 yang di sini ya. 3x dikurang 30. Kemudian sudut Q4 yang di sini 2x kurang 10 derajat. Berdasarkan informasi tersebut, kita beri tanda centang yang mana yang benar atau yang salah. Yang pertama di sini, apakah sudut apakah sudut P1 dengan Q1 sama ya? P1 dengan Q1 ya, itu sama ya, teman-teman. Alasannya ini adalah sudut yang sehadap. Besar sudut yang sehadap itu besarnya sama. Kemudian P4 dengan Q4 juga sehadap ya. P1 dan Q1 ya, P4 dan Q4 juga sama ya. Alasannya karena dia sudut yang sehadap. Benar. Kemudian, nah ini P1 dan Q4, coba kita cari dulu berapa nilai X-nya. P1 dan Q4 ya, ini sudut yang sepihak luar. Oke, kalau dua sudut yang sepihak, apakah sepihak dalam dengan sepihak luar? Hubungannya itu adalah jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Ya, jadi sudut P1 3x dikurang 30 ditambah dengan sudut Q4 2x dikurang 10 sama dengan 180 derajat. 3x tambah 2x ini 5x, kemudian min 30 dikurang 10 minus 40, ini 180 ya. Ini dapatnya 5x sama dengan min 40 pindah ruas ke kanan, jadi tambah 180 tambah 40 itu dapatnya 220. Jadi X-nya 220 dibagi dengan 5 itu dapat 44 ya. Nah, berarti sudut P1 yang di sini, P1 itu sama dengan 3X dikurang 30. 3 dikali 44 dikurang 30. 3 kali 44 itu 132 dikurang 30 dapatnya 102 ya. Ini 120 salah. Kemudian sudut Q4. Ya, Q4 itu besarnya adalah 2x dikurang 10. 2 dikali x-nya 44 dikurang 10. Ini 2 kali 44, 88 ya, dikurang 10. Dapatnya 78. Nah, ini benar ya. Oke, jelas ya nomor 62 ini. Kita lanjut ke soal nomor 63. Silakan. Ya, seperti biasa, kita berikan oleh-oleh ya. 63 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh. Coba-coba dikerjakan, didiskusikan dengan rekan-rekannya di kelas ya. Apalagi hari ini suasana geladi, tambah semangat ya. Boleh dikerja dan kalau berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.